keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, umumnya seseorang biasanya lebih dominan atau lebih banyak menggunakan tangan kanannya untuk beraktivitas. Tapi ada sebagian orang nih, ternyata tangan kirinya justru lebih dominan dan lebih sering digunakan untuk beraktivitas. Sebenarnya ada masalah nggak sih saat seseorang lebih dominan pada tangan kirinya atau kita biasanya mendengarnya dengan sebutan kidal? Nah, ini akan kita langsung bahas bersama sih kalau kita ada Anti Jovita. Kita sapa dulu yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Hari ini kita bahas nih tentang penggunaan tangan ya. Ternyata tangan aja tuh bisa ada yang lebih dominan. Kalau kita lihat umumnya biasanya orang memang bicara yang lebih dominan tuh dengan tangan kanan. Makan, beraktivitas, menulis begitu ya. Mungkin sebagian orang hanya berpikir ini permasalahan tentang etika atau kesopanan saja. Betul. Tapi adalah sebagian orang juga yang memang lebih aktif juga nih, tangan kirinya lebih dominan. Nah, sebenarnya masalah nggak sih Onti saat tangan kiri seseorang ini lebih dominan digunakan? Sebetulnya sama sekali tidak masalah. Jadi mau dia menggunakan tangan kanan atau kiri itu sama baiknya. Karena penggunaan dominan dari tangan, entah itu kanan atau kiri, itu berkaitan dengan dominasi otak. Oke. Iya, jadi kalau untuk orang yang sering kali atau lebih banyak menggunakan aktivitasnya dengan tangan kanan, otak yang lebih aktif itu otak kirinya. Nah, otak kiri ini adalah biasanya berkaitan dengan logika, rasio, seperti itu, matematika, numerik. Nah, kalau untuk yang biasa menggunakan aktivitas dengan mayoritas menggunakan tangan kiri, berarti yang lebih aktif itu biasanya adalah otak kanannya. Nah, otak kanan ini berkaitan dengan fungsi bahasa, kreativitas, seni, dan juga musik. Oke, sebenarnya saat seseorang lebih aktif atau mungkin lebih dominan di tangan kirinya gitu ya, apakah hanya di tangan kiri atau seluruh bagian di tubuh area kiri akan juga mungkin lebih reaktif, lebih responsif? Iya, betul sekali. Jadi pada saat kita lihat bahwa orang tersebut memang dominasi menggunakan tangan kiri, itu otomatis juga sebelah kirinya lebih aktif. Jadi kaki kiri juga misalnya untuk menendang bola dan sebagainya. Nah, jadi perlu ditekankan di sini bahwa memang penggunaan tangan kiri atau kanan itu sifatnya adalah genetik. Jadi udah ada dari sononya, dari sejak dia lahir, karena ini adalah bawaannya dia. Nah, makanya memang harus kita support karena ini adalah kinerja yang memang sudah terlahir seperti itu. Jadi salah kalau kita misalnya bilang, wah kamu nggak sopan pakai tangan kiri gitu, kok kamu pakai tangan kiri sih nggak pakai tangan kanan gitu. Terus kemudian kita paksa si anak, bahkan kadang kalau dia menggunakan tangan kita pukul tangannya. Nah, itu salah besar. Karena justru itu akan menghambat perkembangan seorang anak, karena anak tidak akan bisa berfungsi secara optimal dalam hal eksplorasi, kreativitas atau apapun itu, karena ya memang kinerja otaknya sejak dia lahir yang sudah mengarahkan dia untuk menggunakan dominasinya tangan kiri atau tangan kanan. Oke, dari mana ya dan usia berapa kita bisa mulai memahami atau melihat nih ciri khas anak kita ini lebih dominan di bagian area kiri atau kanannya tuh dari usia berapa Onti? Ya, jadi sebetulnya kita bisa melihat anak ini dominasi di kanan atau kiri itu di usia 3 tahun ke atas. Ya, jadi mulai di 3 tahun. Sebelum 3 tahun, kenapa nggak bisa dilihat? Karena sebelum 3 tahun tuh anak akan cenderung menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Karena dia sedang mengeksplorasi lingkungan, sedang aktif-aktifnya, dan kinerja kotak sedang berkembang dengan pesat. Jadi makanya kita lihat kalau anak di bawah 3 tahun ya, misalnya masih bayi, setahun atau 2 tahun, itu dia bisa menggunakan kedua tangannya dengan seimbang. Gitu, jadi kadang dia makan pegang sesuatu pakai kanan, tapi kadang ntar dia makan pakai kiri misalnya, nanti dia pegang yang lain pakai kanan gitu. Nah, makanya belum bisa dilihat. Tapi kalau yang sudah bisa dilihat itu di atas 3 tahun, karena di atas 3 tahun, jadi minimal 3 tahun, itu seorang anak sudah bisa menetapkan dia lebih sering pakai yang mana dan lebih kuat pakai yang mana. Nah, ini adalah dominasi tangannya. Apakah saat kita melihat hal-hal semacam itu, baiknya kita memang ya sudah gitu membiarkan saja, atau mungkin ada sebagian orang tua masih ingin nih anaknya lebih dominan tangan kanan. Boleh nggak sih Onti kita akhirnya mengarahkan anak untuk lebih aktif lagi menggunakan tangan kanannya walaupun si anak sudah terlihat lebih dominan tangan kirinya? Iya. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa ini ada pada diri anak, terutama di usia di atas 3 tahun, dan kemudian memang alangkah lebih baik kalau misalnya kita masih belum yakin, dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang biasanya. Misalnya bisa
dokter anak, neurolog anak, atau kemudian psikolog anak. Nah, kemudian dari situ nanti kan akan diberikan rangsangan-rangsangan atau latihan-latihan tertentu, sehingga nanti dari pihak ahli tumbuh kembang akan memberitahukan kepada orang tua bahwa iya, ini memang benar dia paling dominannya yang kiri sih gitu ya. Nah, ataupun memang orang tua sudah yakin, sebaiknya itu tidak dilarang gitu. Nah, memang karena budaya kita kan cenderung ada ya bahwa sopan tuh pakai tangan kanan, tangan kanan yang baik, tangan kiri nggak sopan. Nah, itu sudah harus mulai dihilangkan pikiran seperti itu. Karena baik tangan kiri ataupun tangan kanan itu dua-dua baik, dua-dua sopan. Nah, jadi jangan dilarang, justru lebih dikembangkan. Dan kemudian difasilitasi dan dilatih ke arah tangan yang memang lebih dominan. Nah, memang ada beberapa hal yang nanti akan kita sesuaikan untuk anak kita yang pengguna tangan kiri gitu. Misalnya, jadi untuk anak-anak yang punya dominasi di tangan kiri, itu kan biasa sudah kelihatan ya, dia cenderung banyak kali memegang menggunakan tangan kiri. Terus kalau kita suruh meremas tangan kita, kekuatannya itu lebih kuat di kiri daripada remasan di kanan. Nah, terus ya paling gampang adalah kita lihat dalam kesehariannya dia lebih sering pakai yang mana. Kalau memang sudah kiri, nah kita perlu latih beberapa hal nih. Satu adalah kita nggak boleh bilang bahwa dilarang dan tangan kiri adalah tangan jahat atau tangan jelek, tangan kanan itu nggak boleh. Kita harus dukung. Kemudian yang kedua adalah latih juga keterampilan sosialnya. Karena kan memang tidak dipungkiri walaupun kita tahu dia tangan kiri, tapi kan dia hidup di dunia yang mayoritas orangnya tangan kanan. Jadi kalau dari data yang sudah dikumpulkan, seluruh dunia itu yang pengguna tangan kiri itu hanya 10% dari populasi yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia loh, di seluruh dunia. Nah, artinya berarti kan ini semua hal udah dipersiapkan untuk tangan kanan. Misalnya contohnya mau buka pintu pakai gagang yang begini. Nah kan memang arahnya kan memang sudah disesuaikan untuk yang kanan. Main gitar. Nah, jarang loh ada gitar yang diciptakan untuk orang pengguna tangan kiri. Kalau kita mau beli gitar, otomatis tuh gitar tangan kanan semua. Jadi kalau orang main gitar tapi dia pengguna left handed, dia harus pilih dua cara. Apakah dia akan melatih kanannya atau dia memang pesen khusus gitar yang buat tangan kiri gitu ya kan. Nah, jadi untuk melatih keterampilan sosial kita perlu kasih tahu bahwa kamu boleh pakai tangan kiri kamu buat apapun, tapi kecuali hal-hal berikut. Nah, yang berkaitan sama orang lain, misalnya salaman. Nah, karena kan orang kan akan salaman pakai tangan kanan, ya berarti kita sambutnya tangan kanan. Menerima sesuatu dari orang pakai tangan kanan, memberikan sesuatu pakai tangan kanan, tapi di luar itu silakan pakai tangan kiri kamu. Itu. Jadi perlu dilatih juga yang berkaitan dengan keterampilan sosial. Dan yang terakhir adalah berikan informasi kepada si anak mengenai kondisi dirinya, bahwa pengguna tangan kiri ini adalah suatu gift atau talenta loh yang ada pada diri kamu. Jadi memang kamu harus bangga kamu punya tangan kiri, karena tangan kiri itu banyak kelebihannya. Nanti kita akan jelaskan di sini kelebihannya apa. Kita sebutkan juga banyak tokoh-tokoh dunia yang hebat-hebat itu pengguna tangan kiri. Misalnya Barack Obama, Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo da Vinci. Nah, kita bisa seperti itu supaya dia tetap pede sama dirinya. Jadi kita bisa jadi support system yang mendukung dia juga ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Aunty ya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang tangan dominan di sebelah kiri atau kidal. Nah, kita akan ngobrol juga nih dengan salah satu narasumber kita yang mungkin bisa berbagi terkait tema kita hari ini. Langsung kita sapa ada Mbak Erni. Halo Mbak Erni, apa kabar? Oke. Baik, Mbak Erni, hari ini kita ngobrol tentang tangan kiri, kidal yang memang lebih dominan. Nah, kalau Mbak Erni sendiri punya pengalaman nggak? Atau memang Mbak Erni sendiri seorang yang lebih dominan tangan kirinya untuk beraktivitas? Ya, kebetulan anak saya sama adik juga dominannya tangan kiri. Oke. Jadi di sini ada anak dan adik? Ada anak dan adik, dua-duanya dominan tangan kiri. Oke, nah waktu untuk anak sendiri usianya berapa sih Mbak Erni sekarang? Kalau sekarang usia 9 tahun. 9 tahun. Sejak usia berapa nih Mbak Erni mulai sadar kok anak saya kayaknya lebih aktif nih tangan kirinya? Waktu itu pertama kali tahu sebetulnya ciri-cirinya mulai dari belajar megang sendok, terus pensil.
lebih makin jelasnya lagi pas 3 tahun udah mulai kita ajarin megang krayon dan sebagainya gitu. Itu mulai saya lihat kok tangan kirinya yang lebih banyak aktif daripada tangan kanannya. Oke, jadi mulai usia 3 tahun makin terlihat gitu ya, makin kentara. Ya. Nah, apa yang Mbak Erni waktu itu lakukan saat tahu bahwa anak saya kayaknya lebih dominan di tangan kirinya? Apakah sudah ada upaya atau memang berupaya justru mengubahnya menjadi mungkin dialihkan menjadi lebih dominan tangan kanan, atau sebenarnya memahami betul, oke, ini kita support saja? Kalau saya pribadi lebih support aja. Soalnya karena udah ada adik yang dia juga dari kecil lebih dominan ke tangan kiri. Terus karena biasa juga kita latih, orang tua saya latih dari tangan kiri, tangan kanan, dua-duanya juga akhirnya bisa sampai dewasa ini. Jadi saya lebih membebaskan ke anak saya mau kanan atau kiri, tapi tetap kita ajarin dua-duanya. Oke, jadi memang disupport saja gitu ya, apalagi memang sudah ada anggota keluarga yang tangan kirinya lebih dominan. Nah, nanti kalau kita lihat ini sebenarnya ada nggak sih faktor genetik dari dominannya tangan kanan atau tangan kiri seseorang? Iya, itu memang penentunya adalah faktor genetik. Jadi emang penyumbang utamanya adalah faktor genetik. Nah, berdasarkan data, kalau misalnya nih ibunya itu pengguna tangan kiri dan bapaknya pengguna tangan kanan, nah kecenderungan di anaknya ini 38% itu cenderung menggunakan tangan kiri. Tapi kalau sebaliknya itu berarti sekitar 17% menurun di anaknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang sumbangan terbesar adalah faktor genetik. Oke, jadi memang faktor genetik bisa jadi sumbangan terbesar juga ya, adanya dominan tangan kiri pada anak. Mbak Erni, kalau bicara ini kan anak usia sudah 9 tahun, tadi Aunty Joy juga sempat bilang bahwa sebenarnya kita bisa support karena tidak ada bedanya dengan tangan kanan juga. Tapi beberapa fasilitas publik atau memang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat luas gitu ya, sosial, memang sudah disiapkan tangan kanan. Apakah ada kesulitan di awal-awal saat anak harus menyesuaikan saat bersosialisasi dengan orang lain? Anak saya sih nggak ada. Oke, jadi memang sudah diajarkan juga ya. Waktu diajarkan untuk bisa menggunakan kedua tangannya. Dari awal kita tahu, dari awal saya sebagai orang tuanya tahu kalau dia lebih dominan tangan kiri, tetap saya arahkan pelan-pelan aja, tapi nggak ada paksaan sama sekali. Oke, ada kesulitan nggak sih Mbak di awal-awal saat anak juga diajak untuk menggunakan tangan kanannya secara aktif? Pasti, karena kan lebih kuat ya tangan kirinya, jadi ke tangan kanan kadang lebih cepat lelah kalau nulis atau semacamnya kayak gitu. Apakah ada terapi khusus yang Mbak Erni lakukan atau memang sesuai dengan naluri keibuan kan memang biasanya lebih tajam juga gitu ya, atau memang ada artikel, jurnal atau juga berdiskusi dengan tenaga profesional untuk bisa menstimulus anak agar tangan kanannya bisa aktif juga? Lebih banyak ngajakin aktif tangan kanannya aja. Oke. Kalau saya pribadi, jadi kalau diutamakan nulis pertama tangan kanan. Nanti kalau udah lelah boleh di tangan kiri. Nanti tapi waktu untuk tangan kirinya lebih sebentar daripada tangan kanan. Lama kelamaan dia terbiasa sendiri kanan kiri. Oke, jadi memang dengan dibiasakan sebenarnya bisa ya Onti ya. Nah, ini kalau misalkan kita bicara, kalau kita harus berkonsultasi dengan tenaga profesional terkait tangan ini gitu ya, terapinya sebenarnya semacam apa sih Onti? Jadi sebetulnya ini kan lebih ke arah motorik halus, dan saya salut sekali tadi ya dikatakan bahwa tetap dilatih tangan kanannya. Memang benar, karena ini adalah fungsi adaptasi dia di lingkungan kan. Jadi tetap akan dilatih tangan kanannya, tapi tadi dengan cara yang tidak memaksa. Jadi tetap aja kalau dia pindah ke tangan kiri ya nggak apa-apa gitu. Nah, supaya diharapkan memang si tangan yang satunya, yang tangan kanannya itu juga ikut aktif. Nah, tadi dikatakan bahwa sekarang dia bisa tuh menggunakan kedua tangannya. Nah, ini ada istilahnya namanya ambidexter. Nah, ambidexter itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak itu bisa menggunakan tangan kiri dan kanannya
dengan sama-sama dominannya. Tapi katanya adalah sama-sama dominan dan memang sudah dari struktur otak ya. Jadi kalau secara populasi memang sangat jarang untuk yang ambidexter ini, yaitu cuma sekitar 1% dari populasi di dunia yang ambidexter. Nah, sisanya adalah memang sebetulnya dengan dilatih tadi tangan kanannya, makanya dia bisa menggunakan. Tapi kalau memang secara pemeriksaan gitu ya, itu hanya 1%. Jadi yang menggunakan tangan kiri dan kanan secara aktif dan memang kekuatannya seimbang. Nah, Mbak Erni, di sini ada psikolog kita, mungkin ada pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh ditanyakan, silakan. Tadi kan sempat nyimak dari awal, katanya kalau anak yang dominan tangan kiri itu biasanya lebih ke arah fisikal ya, kayak kreativitas. Dari situ apa mempengaruhi bagian yang pelajaran-pelajaran umum, apa dia bisa lebih rendah gitu daripada yang kreativitas tadi? Silakan nanti jawab. Iya, betul. Jadi memang kalau pengguna tangan kiri berarti kan dia lebih aktif yang otak kanan. Jadi yang otak kanan itu berkaitan sama fungsi bahasa, kreativitas, seni dan juga musik ya. Nah, jadi untuk anak-anak pengguna tangan kiri itu dia biasa akan lebih imajinatif, lebih kreatif. Nah, sehingga untuk kalau kaitannya sama mata pelajaran, dia pasti akan menangkap mata pelajaran yang berkaitan dengan fungsi kreativitas dan imajinatif dengan jauh lebih mudah dibanding anak yang pengguna tangan kanan. Dan karena lebih mudah, akhirnya kan dia juga lebih senang dan lebih banyak eksplor di situ. Nah, akhirnya memang kita bisa lihat hasilnya dari pengguna tangan kiri adalah anak-anak yang biasanya memang menggunakan talentanya untuk area-area tersebut. Dan kalau kita lihat kebanyakan yang tangan kiri itu kan biasanya seniman, artis, seperti itu ya. Ya memang karena dia tetap melatih fungsinya seperti itu. Tapi bukan menutup kemungkinan bahwa oh berarti semua anak pengguna tangan kiri harus bekerjanya di daerah seni, musik dan juga kreativitas. Enggak juga, karena di semua bidang lain pun dia bisa gitu. Karena tadi kreativitas, imajinasi kan sebetulnya di semua bidang profesi memerlukan itu. Nah, hanya saja dia memang dalam hal tadi misalnya untuk yang pekerjaan yang bersifatnya adalah problem solving yang berkaitan sama kreativitas, dia akan lebih mudah dan dia juga akan lebih banyak idenya seperti itu. Jadi kalau untuk mata pelajaran, iya itu akan mengikuti karena dia yang menangkap lebih mudah dan juga ide dia lebih cemerlang di mata pelajaran yang menggali tentang hal tersebut. Baik. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Erni. Semoga menjawab pertanyaannya dan bisa diaplikasikan di rumah ya. Salam untuk si kecil Mbak Erni, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Salam buat si kecil, bye. Nanti kita lanjut lagi dengan tema kita hari ini. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang dominasi tangan kiri pada seseorang, terutama pada anak ya, atau yang kita biasa sebut dengan kidal. Tadi kita sudah bahas ya Onti ya, sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalnya memang tangan kirinya lebih dominan daripada tangan kanan, it's okay. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan kerja otak, bukan hanya tentang sopan santun ya Onti ya. Nah, tapi bagaimana nih, karena memang kan kita lihat si tangan kidal ini tuh benar-benar minoritas. Bahkan tadi dalam populasi di dunia hanya 10% gitu ya nanti. Jadi memang tuntutan sosial ataupun tuntutan masyarakat jadi lebih besar nih. Nah, bagaimana impactnya jika kita memaksa anak kita untuk lebih dominasi tangan kanannya bekerja dibandingkan tangan kiri, padahal dia seorang yang kidal? Ya. Jadi impactnya tentunya karena tumbuh kembangnya. Dia nggak bisa bertumbuh kembang secara optimal. Belum lagi mengenai kepercayaan dirinya, karena dia akan merasa dirinya nggak bisa, dirinya berbeda, dirinya salah, dirinya nggak baik, dan kemudian banyak sekali tuntutan-tuntutan lingkungan yang tidak sejalan dengan memang kemampuan dia. Kemudian itu yang berkaitan dengan sisi psikologisnya. Belum lagi berkaitan dengan memang bagaimana dia mengembangkan atau menstimulasi atau mengeksplorasi dirinya. Bayangkan misalnya dia bisa melakukan banyak hal dengan tangan kiri, tapi karena dibatasi dan harus menggunakan tangan kanan, akhirnya berarti kan eksplorasi dia akan lebih berkurang karena dia fokusnya ke menggunakan tangan yang tidak optimal. Jadi kita bisa berempati dengan cara gini, misalnya kita pengguna tangan kanan, coba deh kita seharian ini
memfokuskan kita bisa melakukan semua kegiatan kita, menulis, ngetik, apapun pakai tangan kiri. Nah, kita bisa merasakan di situ seberapa menderitanya si anak kalau dipaksa seperti itu. Itu kita baru nyoba sehari loh udah menderita, gimana kalau dia yang setiap hari dituntut seperti itu. Nah, jadi daripada kita mengorbankan sisi perkembangannya, sisi kreativitasnya, imajinasinya, ya mending kita terima gitu. Kita terima, kita hargai, dan memang kita anggap ini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang memang punya suatu talenta dan potensi yang berkembang dalam diri dia sebagaimana adanya. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin kita bisa kasih tips pada orang tua. Kadang-kadang kan akhirnya kan anak-anak tidak bisa merasakan bahwa kenapa saya harus menggunakan tangan kanan saya, karena tangan kiri saya toh lebih kuat, lebih bisa aktif, menulis lebih bagus. Mungkin kadang-kadang kita kan memang melatih ini karena ya tuntutan publik juga agar dia bisa lebih mudah bersosialisasi dengan orang. Apa kata-kata yang pas untuk menjelaskan pada anak agar tidak menggunakan lagi tangan kiri, tangan yang jorok, tangan yang jahat, tangan yang kotor gitu nanti? Apa yang lebih tepat? Nah, jadi kita bisa bilang bahwa pengguna tangan kiri itu sama hebatnya kok sama pengguna tangan kanan. Nah, kita gunakan bahasa-bahasa anak, biasa hebat, dan maksudnya mampu, talenta, potensi, dan sebagainya itu kita bisa pakai. Jadi sama berpotensinya, sama hebatnya, kemudian sama pinternya juga gitu. Nah, mungkin dia bilang, tapi kata nenek atau kata kakek nggak bagus aku menggunakan tangan kiri. Nah, kita bisa bilang bahwa itu karena mereka yang nggak tahu, karena mereka pengguna tangan kanan, tapi kan kamu pengguna tangan kiri. Sama di dunia ini, ada orang yang pakai kacamata, ada yang enggak. Tapi kan sama pinternya kan, pengguna kacamata sama enggak, misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa gunakan contoh-contoh yang lain di mana contoh-contoh ini ke arah perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Kursi roda dan sebagainya, kita bisa terapkan hal tersebut. Nah, jadi kita bilang kamu hebat kok, buktinya. Nah, karena anak-anak kan perlu contoh nyata kan, gambar kamu bagus. Nah, kita sesuaikan nih dengan usia anak, misalnya contohnya. Terus dalam hal bercerita, cerita kamu kemarin yang Bunda dengar keren banget misalnya gitu. Jadi kasih dia contoh-contoh nyata di mana sih kita puji kehebatannya. Terus tadi bisa juga pakai tokoh-tokoh dunia. Ya, kalau untuk ambidexter contohnya adalah Leonardo da Vinci. Dia bisa melukis menggunakan kedua tangannya. Nah, contoh lain tadi yang Oprah Winfrey, kemudian Bill Gates, kemudian juga tadi saya bilang Barack Obama dan sebagainya. Itu kita bisa kasih contoh, dan kalau memang bisa kita bacakan juga kisah hidupnya, dan dia tahu bahwa oh iya ya ternyata banyak orang hebat itu menggunakan tangan kiri. Berarti aku juga sama hebatnya atau bahkan bisa lebih hebat dari mereka. Gitu. Jadi kita perlu kasih contoh-contoh real, kita kasih juga bukti-bukti yang apa sih sudah dilakukan selama ini, dan bilang nggak apa-apa kok kalau ada orang yang bilang sama kamu bahwa itu tangan nakal, tangan jelek, justru kamu harus jelasin ke mereka karena mereka yang nggak tahu gitu. Nah, nanti dengan kita mengajarkan seperti itu, nanti tidak memungkinkan bahwa nanti dia akan mengedukasi loh orang-orang yang ada di lingkungannya. Misalnya ada temannya yang ngejudge dia bisa mengedukasi temannya. Oke, jadi sebenarnya pentingnya adalah komunikasi yang tepat juga ya pada anak. Dan kalau kita lihat sebenarnya adalah support agar anak tidak merasa berbeda, agar anak tidak merasa ditolak atau tidak diterima oleh komunitas atau orang-orang di sekitarnya. Jadi support system begitu penting juga ya Onti untuk membangun kepercayaan diri dan karakter mereka. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya agar bisa terus menginspirasi keluarga Indonesia di rumah. Amin, Dika juga. Oke, keluarga Indonesia di rumah gimana? Tips dari Aunty Jo sudah dicatat semua. Semoga ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Mungkin sekarang moms atau orang tua di rumah punya anak yang tangannya mungkin dominan tangan kiri. It's okay mom, karena mereka sama hebatnya dengan anak-anak lain. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.